Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Tentunya Bu Guru ingin tetap memperingatkan bahwa setiap hari setelah kita sudah bisa bersekolah, tetap menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, ya, kemudian mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, ya. Dimanapun kalian berada, tetap gunakan masker dan lepas. Tapi karena Bu Guru sedang akan mengajar, Bu Guru akan melepaskan masker Bu Guru biar jangan nanti menjelaskan kepada kalian. Baik, hari ini apakah semua masuk atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir, jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dan tidak ada yang ketinggalan, ya. Sebelum mulai pembelajaran, tentunya kita harus berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin? Elis bisa? Elis, oke. Tangan di dalam kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suaraku tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya Bu Guru ingin kalian punya rasa nasionalisme dulu, ya, dengan cara kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, bergerak pulau-pulau, penuh bernyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia rahayu, bernyanyi padamu, bergerak tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bergerak pulau-pulau, penuh bernyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, bernyanyi padamu, bergerak tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, pertemuan kemarin masih ingat? Ya, itu tentang apa ya? Tentang MEA. Di mana singkatan dari MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memberi peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya dengan membuat cedera mata untuk kegiatan wisatawan, ya. Sekarang ini kita akan mempelajari tema 5, yaitu berwirausaha.
Untuk tema 3, ayo berwirausaha, pembelajaran yang kedua. Nah, apa ya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan? Tujuannya adalah kita dapat menganalisis beragam wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, kalian dapat menguraikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada akhir nanti kalian dapat mengetahui apa itu embalase dan juga dapat membuat atau merancang sebuah produk yaitu embalase, ya. Ya. Perhatikan, Bu Guru, ada sebuah teks, ya. Di sana ada teks gelang benang, kreatif mengisi waktu luang. Ada yang bisa bantu Bu Guru membaca? Ya, buka. Saya Bu Guru. Iya, silakan. Namanya yang bisa ya. Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok, usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolahnya, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjuang aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu meminta benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Oke, tiga. Saya Bu. Ya, silakan Nindi. Desa Saden terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-temannya melihat pulau usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala mereka sisihkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang ditunjukkan tidak dapat terlalu tinggi, Mereka mengganti benang hasil pintalan kapas. mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahitan yang mereka beli. Mereka Seusai gelang mereka jual dengan harga 5.000 hingga 15.000 dalam sehari. Biasanya aku bisa menjual 5 sampai 6 gelang. Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang 30.000, ujar Man. Iya, terima kasih sudah membantu untuk membaca teks gelang benang. Oke, yang terakhir dari guru saya bacakan. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana, namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberi pembelajaran hidup yang tak ternilai. Ya, itu teks tentang kreativitas mengisi waktu luang. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa ya isi dari bacaan yang sudah kita baca? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu Guru. Ya,
Man seorang penjual aneka gelang warna. Iya, bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya, apa manfaat usaha yang dilakukan? Siapa yang bisa? Saya Bu Guru. Iya, silakan Indri. Man mendapat uang jajan, Oke, kemudian? bisa membeli perlengkapan sekolah, meringankan orang tua. Iya, hebat. Tepuk tangan. Manfaat yang dapat diperoleh setelah Man melakukan usaha itu, Man mendapatkan uang jajan. Lalu, hasilnya juga dapat dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah. Selain itu, pada akhirnya Man sudah membantu meringankan orang tua yang tadinya Man harus diberikan uang jajan. Karena dia sudah dapat menghasilkan uang sendiri, maka dia tidak perlu lagi meminta kepada orang tua. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa perlu kreatif dan tekun? Saya Bu Guru. Oke, Alice, silakan. Agar usaha tersebut bisa terus berjalan. Iya, bagus. Mengapa perlu kreatif dan tekun? Tentunya untuk membuat barang dari sisa, ya, perlu kreativitas. Kita perlu kreatif. Jangan membuat hanya satu model saja. Kita bisa mencari model-model yang lain dan memanfaatkan barang-barang sisa, boleh juga dengan barang bekas, ya. Jadi untuk berpikir kreatif itu sangat diperlukan. Kemudian tekun. Kalau sudah kreatif lalu tekun dikerjakan, maka insya Allah usahanya akan terus berjalan dan bahkan akan berkembang, ya. Yang terakhir, faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan usaha. Tuh dari bacaan yang tadi. Tiga. Saya Bu Guru. Daryanto? Faktor harga dan bahan. Iya, bagus. Jadi faktor yang menjadi pertimbangan untuk melakukan usaha itu adalah apa? Bahan dan harga. Tentunya kita akan mempertimbangkan bahan apa saja yang akan dilakukan, kemudian harga. Itu menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk melakukan usaha. Baik, perhatikan. Keberagaman jenis usaha masyarakat tergantung pada keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi itu apa ya? Oke. Keberagaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Keadaan ekonomi yang beragam itu sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Apa itu letak geografis? Empat. Saya Bu Guru. Iya, Tempat tinggal. iya, bagus. Nah, jadi itu sangat berpengaruh, ya. Tetapi yang menjadi modal utama, ya, menjadi modal utama dalam berwirausaha itu adalah kreativitas dan ketekunan, ya. Kemudian juga sangat diperlukan kejujuran dan kedisiplinan. Kalau sudah memiliki hal ini, maka usaha yang dilakukan tentunya akan sukses, berjalan dan terus berkembang. Jadi silahkan kita bisa memulai dari kecil, meskipun masih usia SD juga dapat kita lakukan. Bisa dengan menggunakan barang-barang bekas yang plastik misalnya, boleh kita gunakan itu. Lalu kita berkreativitas dan tekun melakukannya, insya Allah nanti kalian bisa melakukan itu. Oke? Manfaat berwirausaha sejak kecil. Apa ya manfaat berwirausaha sejak kecil? Boleh kalian lihat di sana ada yang pertama, melatih jiwa wirausaha. Melatih jiwa wirausaha. Artinya apa? Dari kecil kita sudah membiasakan diri. Artinya kita sudah mulai melatih. Sehingga nanti ketika sudah kalian dewasa, sudah selesai dari bangku sekolah, kalian dapat melakukan wirausaha dengan baik karena kalian sudah terbiasa dan terlatih dari kecil. Kemudian yang kedua, itu mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Kalian semua ibu guru yakin memiliki sebuah kreativitas. Tetapi tentunya harus diasah dari sekarang. Dan kalau kalian sudah biasa mengasahnya, kalian akan semakin berkreativitas lebih tinggi lagi. Yang ketiga, dapat melatih diri untuk menghemat
uang yang dimiliki dan dapat menghasilkan uang. Contohnya yang dilakukan teman tadi, dia sudah dapat menghasilkan uang sendiri, ya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Terlebih sekarang ini kalau kita lihat sampah sudah banyak sekali ya di daerah kita. Jadi kita jangan membuang sampah, lebih baik kita pilih sampah. Kalau ada sampah yang organik bisa kita pilah. Kemudian sampah-sampah yang dapat dimanfaatkan kembali atau kita daur ulang itu bisa kita gunakan, ya. Kemudian mengasah potensi yang dimiliki. Tentunya kalian semua memiliki potensi sendiri ya, mempunyai potensi masing-masing dan dapat kalian asah dari sekarang. Dan yang terakhir, kita dapat meningkatkan persatuan dengan keluarga. Kok bisa ya Bu Guru meningkatkan persatuan dengan keluarga? Tentu bisa. Kenapa bisa? Karena ketika kita melakukan usaha, tentunya keluarga akan membantu memberikan ide-ide cemerlangnya, ya. Kemudian juga dapat membantu kita dalam hal pemasaran, menawarkan ke teman, kerabat, dan keluarga yang lain, dan juga dapat membantu melakukan usaha tersebut. Sehingga dengan berwirausaha juga dapat meningkatkan persatuan dengan keluarga. Itu manfaat dari berwirausaha sejak kecil. Ya, kerjakan. Baik, selanjutnya tentang jenis usaha kegiatan masyarakat. Perhatikan di slide yang Bu Guru tayangkan. Coba Bu Guru minta bantuan Haikal. Bisa tolong dibacakan sayang? Bisa. Oke, silakan. Kerajinan nyaman. 2. Usaha makanan ringan. Ya, 3. Membeli mebel. 4. Usaha tahun tempat. 5. Membuat pernik dari barang bekas. Kemudian yang terakhir, usaha kerupuk dan masih banyak lagi usaha yang lain. Oke, terima kasih. Jadi inilah jenis usaha kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan. Ada kerajinan anyaman, kemudian usaha makanan ringan, ada juga usaha tahu tempe, kemudian membuat pernak-pernik dari bahan bekas. Ya, seperti yang sudah kita baca di teks, bisa membuat vas bunga, kemudian bisa membuat lampu, keset, bisa membuat gelang dan lain sebagainya. Kemudian usaha kerupuk, ya, bisa juga. Nah, itu jenis-jenis usaha kegiatan masyarakat. Selanjutnya, Bu Guru punya pertanyaan. Kalian sudah paham tentang wirausaha? Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jenisnya sudah, kemudian manfaatnya juga sudah, cara melakukannya juga sudah kita baca. Bisa? Bisa. Baik. Kalau gitu, buku dari LKPD itu bacaan tentang gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Itu dibaca dulu ya. Dibaca dulu semua. Nanti di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Bisa dilihat juga di slide-nya ya. Oke. Satu lagi dilihat tuh. Ya. Pada LKPD itu kalian bisa menuliskan nama, kemudian ada petunjuk cara kerjanya, ya. Silahkan kalian baca. Ya. Di sana ada pertanyaan. Silahkan kalian baca dulu dengan seksama. Diteliti ya bacanya supaya bisa menjawab soal. Laki-laki suku Sasak dari Desa Sade, Lombok, usianya hampir 12 tahun. Berarti dia kelas berapa itu? Kalau 12? Kelas 6 ya? Ya. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Lukman dan beberapa teman secara kreatif mengisi waktu luang.
Sudah selesai belum ya? Sudah? Cuma berapa? Ada yang sulit? Paham semua soalnya? Dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka. Nah, ini gampang ya, sudah ada di bacaan. Kemudian, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Nah, ini juga sudah tadi. Sebutkan manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka. Mereka sudah membuat jelas, sudah dijual, manfaatnya mereka memperoleh apa ya? Silakan dijawab. Kemudian, sikap apa yang bisa dipelajari dari usaha yang dilakukan oleh Man dan teman-temannya? Kemudian yang terakhir, bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Nah, tadi sudah kita bahas juga ya. Bertanya ya, kalau ada yang sulit itu tanya Bu Guru ya, biar Bu Guru jelaskan apa maksud yang ditanyakannya itu apa. Oke, lagi sedikit sebut faktornya sudah tadi. Faktor. Dika bisa. Bisa. Yang sudah berapa orang? Yang sudah selesai tugasnya berapa orang? Ya. Oke. Dika sudah. Pegang dulu sayang, pegang dulu. Rodiatun juga sudah. Oke, berarti hampir semua selesai ya. Denny sudah. Ya, sudah sampai nomor 6. Ya. Kalau sudah, sekarang Bu Guru mau ada beberapa ya perwakilan saja. Siapa yang bisa maju untuk menyampaikan hasilnya? Saya Guru. Oke, maju. Bawa pekerjaannya. Baca di depan ya. Jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Jawab, berjualan aneka warna gelang benang. Ya, terus nomor 2. 2. Mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa jika tidak memiliki kreatif, ketentuan juga sangat diperlukan agar usaha tersebut bisa terus berjalan. Ya. 3. Sebutkan manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka. Jawab, menambah uang jajan, bisa membeli perlengkapan sekolah dan meringankan orang tua. Faktor-faktor 4. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan mereka saat melakukan usaha tersebut? Jawab, faktor harga dan bahan. 5. Sikap apa yang biasa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Jawab, sikap kreatif, tekun dan pandai dan memanfaatkan peluang. Yang terakhir, bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Meskipun masih kecil, mereka sudah bisa cari uang dengan kreativitas dan ketentuan yang mereka dapat mengatur waktu antara sudah dan aktivitas. Hal ini dapat menjadi contoh bagi siapapun. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yang mau lagi satu, angkat tangannya.
Oke, Indri. Ya, silahkan. Cukup bagian. Oke, tidak apa-apa di maskernya biar bisa terdengar suaranya. Ya. Kawannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya saja ya. Bantu Bu Guru yang bacakan soalnya ya. Nomor 1, apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Itu jawabnya apa? Berjualan aneka warna gelang benang. Iya. Kemudian yang nomor 2, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa jika memiliki kreativitas, ketekunan juga sangat Yang ketiga, manfaat usaha yang dilakukan oleh Man itu manfaatnya apa? menambah uang jajan bisa membeli perlengkapan sekolah sendiri. Iya, oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya. Cukup ya, 2 saja ya. Silahkan kumpulkan APBD-nya. Ya. Oke. Jangan selanjutnya, Bu Guru punya sebuah video, ya. Perhatikan video, ada beberapa iklan Bagi wanita yang dapat sukses, kalian amati. perasaan masih membutuhkan sangat penting. Calcimax Vita Gold Lihat iklannya. membantu membentuk tulang, menambah tenaga, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Bahagianya bisa aktif dengan Calcimax Vita Gold. Ini iklan apa? Iklan? Oke. Setiap juara menyimpan rahasia berbeda. Tapi satu yang pasti, status aktif hasil juara. Yang ini iklan apa? Iya, itu iklan Recent Pack ya. Bayangin aja, Happy bisa nyamain aktifnya aku. Karena Active Formula hadir di susu cair Frisian Flag, nutrisi lengkap pendukung. Kopi HBC menangkan langsung tanpa diundi mobil Suzuki EPV, ratusan motor Honda Supra V. Tidur. Sudah berapa kali swab? Benar. Saat ini tubuh ketat dengan cairan. Minum segitu tidak cukup. Minum Pocari Sweat. Tadi sudah lihat iklan ya? Itu iklan apa? Kalian bisa tahu itu iklan Pocari Sweat itu dari mana? Dari video itu, apa yang kalian lihat iklannya? Apakah ada tulisankah? Dari iklan tadi, kalian dapat mengetahui nama produk itu dari mana? Dari apanya? Dari iklannya. Di iklannya itu tulisan nama produknya itu berada pada apa ya? Iya, bagus. Nah, jadi kalian lihat lagi gambar yang Bu Guru pegang ini ya. Bu Guru punya beberapa produk. Nih, yang ini iklan ini apa ini? Pocari. Kok tahu ini Pocari Sweat? Tahu dari mana ya taunya? Dari tulisannya, ya.
ini. Apakah sebelumnya misalnya Bu Guru kan belum memperlihatkan, apakah kalian bisa tahu ini itu produk apa? Tidak bisa, karena tidak ada tulisan pada kemasannya, ya. Yang ini produk apa? Ini apa ini? Apa? Hemapiton. Ini hemapiton. Kalau yang ini Bear Brand. Kita bisa tahu produk itu dari tulisan yang ada di kemasannya. Ini namanya kemasan ya. Bu Guru punya lagi. Ya. Ini namanya apa nih? Pedas. Mie selera pedas. Kita bisa tahu ini mie selera pedas dari kemasannya, ya. Di kemasannya sudah ada tulisan, kemudian ada juga gambar dari isi dari produk tersebut. Lalu di bagian belakang ini ada keterangan. Di bagian belakang ini ada keterangan berisi cara untuk memasaknya, kemudian juga komposisinya. Komposisinya itu apa? Bahan-bahan pembuatan daripada mie tersebut, ya. Kemudian yang ini apa ini? Detergen, bagus. Kita tahu juga dari halaman depan ini sudah ditulis di kemasannya, ya. Pada kemasan ini kita bisa tahu isinya itu apa saja ya. Berada di komposisi di bagian belakang. Ada informasi nilai gizinya juga di bagian belakang, ya. Juga ada terdapat masa expired dari sebuah produk, ya. Di sini ada tulisan April 2022. Maka ini tidak boleh kita konsumsi apabila pada kemasan ini sudah berada pada April 2022. Kalau sekarang masih bulan apa sekarang? 2021 bulan November. Nah, kalau sudah masuk di tahun 2022, lalu kita berada pada bulan April, maka produk ini atau makanan ini tidak boleh kita konsumsi karena sudah expired atau kadaluarsa. Berarti dia sudah rusak maksudnya ya. Jadi ini bagian-bagian daripada kemasannya. Sekarang lihat kemasan yang ada di sana. Apakah kalian bisa tahu itu berisi atau nama produknya apa? Kalian bisa tahu? Tidak. Kenapa tidak tahu? Tidak ada tulisan. Iya. Jadi kita itu perlu membuatkan dia nama produknya, ya, tulisan dan keterangannya. Dari hal ini kalian dapat membuat sebuah produk. Tentunya hal yang Bu Guru sampaikan itu disebutlah dia dengan embalase. Embalase adalah salah satu bentuk reklame yang berupa kemasan berisi informasi tentang produk tersebut. Informasinya berada di kemasannya, ya. Kemudian, apa tujuan daripada embalase tersebut? Tujuan penggunaan embalase yaitu yang pertama untuk melindungi produk agar tidak rusak. Jadi produk ini dibuat dalam jangka waktu lama sehingga dia harus punya kemasan yang bagus. Apabila dia sudah terbuka, maka akan masuklah banyak kuman dan bakteri sehingga dapat merusak produk tersebut. Tetapi kalau sudah dikemas bagus, seperti hemapiton ini, coba kalian amati, seperti hemapiton ini atau dan ini, ya. Semua kemasan ini, semua produk ini akan aman apabila memiliki kemasan yang bagus. Jadi tujuan penggunaan embalase melindungi agar produk tidak cepat rusak. Kemudian berikutnya dapat menarik perhatian pembeli.
Kira-kira kalau misalnya ini sudah ada namanya, ya, coba lihat di sana. Lihat di slide-nya. Itu kalau kalian disuruh beli tanpa ada nama dari produk tersebut, kalian berani beli tidak? Nanti jangan-jangan isinya racun, ya. Jadi itu fungsi daripada embalase atau tujuan dari penggunaan embalase. Kalau tidak ada nama produknya, maka kita tidak tertarik tidak untuk membelinya kalau tidak ada namanya. Tidak tertarik, ya. Kemudian dengan adanya embalase ini dapat membuat produk lebih menarik. Nah, itu yang sudah Bu sampaikan. Jadi kita akan tertarik untuk membelinya dari segi gambarnya, penulisan nama produknya, kemudian dapat juga berisi keterangan-keterangannya. Kalau kita sudah melihatnya, tentunya kita tertarik, ya. Kemudian memberi informasi tentang produk. Jadi pada kemasan ini kalian dapat memperoleh informasi tentang produk ini di bagian belakangnya, ya. Seperti halnya ini juga kalian dapat memperoleh informasi tentang produk tersebut di bagian belakang embalasenya, ya, di bagian belakang kemasannya. Ini bagian depannya, nama produknya beserta gambar bahwa ini dia isinya. Lalu di belakang ini ada cara untuk merebusnya atau cara menggunakannya, kemudian komposisi, ada juga informasi nilai gizi. Di sini kita dapat memperoleh keterangan, ya. Paham? Bahan yang digunakan untuk membuat embalase. Ini tuh dari apa? Ini dari apa? Maksud Bu Guru kemasannya. Tempatnya ini. Bagus, ini dari kaleng. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat embalase itu pertama dari kaleng. Kemudian yang ini dari plastik. Ini juga dari plastik. Nah, sebagian juga kita bisa menggunakan kaca, ya. Ada juga beberapa embalase atau produk yang menggunakan kaca, ya. Bisa dipahami, ya? Bagian-bagian embalase ada 2. Perhatikan, itu yang pertama, pada bagian kemasan terdapat 2 bagian, yaitu gambar dan nama produk. Yang manakah dia? Lihat bagian depan, ya. Semua perhatikan? Ya, ini bagian depan, yaitu ada gambar dan nama produknya. Namanya ini energen. Lalu produknya ini dia, ya. Kemudian pada bagian belakang kemasan, ya, terlampir informasi produk seperti komposisi dan nilai gizi, ya. Ada di bagian belakang. Ini dia. Ngerti apa itu embalase? Berbeda, ya, dengan iklan biasa. Ini adalah bentuknya kemasan. Jadi iklan yang langsung ditulis pada kemasan itu embalase. Lain lagi dengan iklan-iklan yang ada di poster, kemudian brosur, itu berbeda. Kalau ini langsung terdapat pada kemasan produk itu sendiri, ya. Semangat. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau membuat sebuah game. Kalau Bu Guru bilang semut, kalian bilang apa menyebutnya besar. Kalau Bu Guru bilang gajah, maka kalian menyebutnya kecil. Siap, ya? Yang tidak konsentrasi akan dihukum bernyanyi. Siap? Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Semut besar. Semut besar. Gajah. Silahkan
diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, haf, lalu ditangkap. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Semut Besar. kecil. Besar. Bagus. Gajah kecil. Nah. Ayo Pina, maju Pina. Maju Pina. Ayo maju maju. Jangan malu. Ayo maju maju. Boleh. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo Sekarang kita lanjutkan. Nih, kita akan mengamati sebuah video cara membuat embalase. Sekarang ini kita akan membuat embalase, kita akan membuat sebuah produk. Tapi kalian lihat dulu video cara membuat embalase ya. Video kali ini Silakan diamati. Nah, saya dan ayah yang kita gunakan untuk membuatnya adalah Alat dan bahannya ya. jangkar, pensil, gunting atau cutter, atau berusik. Langkah pertama, kita tentukan dulu jari-jari lingkaran yang akan kita buat sebagai alat pensil kayu. Pertama-tama, kita buat garis hanya 6 cm. Kita buat 2 garis, 1 untuk alat sabun dan 1 lagi tutupnya. Selanjutnya, kita pakai bantuan jangkar untuk membuat lingkaran lambung. Lalu, kita batasi satu lingkaran dibuatnya kurang lebih 1 cm untuk dapat melakukan dan tepat lagi. Kita buat lagi satu lingkaran yang sama seperti tadi. Langkah selanjutnya membuat tulisan sama dengan pelindung lingkaran. Kemudian kita gunakan mengulang. Kalian bebas menentukan ukuran garis tingginya, misalnya 10 atau berapa aja deh. Setelah selesai Silakan dulu bolanya. Lalu kalian gunting. Itu penutupnya ya, penutupnya. Kita bisa gunting juga untuk berapa kali. Ada garis pembatas untuk guntingnya, jangan gunting semua. Lalu bagian yang sudah digunting itu dilipat sampai batas garis yang sudah dibuat ya. Itu pakainya double tape ya. Selanjutnya, kita lihat ya. Ya, dibuka dulu perekatnya, tutupnya di atas, baru ditempel. Berkata sudah perlahan-lahan ya. Ditempelnya pelan supaya pas bentuknya ya. Baru terakhir membuka penutup perekat yang di selimutnya. Ya. Oke, bisa ya? Bisa ya? Bisa. Langkah terakhir kita pakaikan sabun dan lagi deh. Itu sabunnya. Gampang ya? Semua videonya ya? Kira-kira bisa? Bisa. Oke, sekarang guru akan memberikan tugas untuk membuat embalase. Duduknya berkelompok, kelompok kemarin sudah dibagikan. Silakan diputar bangkunya. Ya, dan bahannya.
Gampang ada ya di lembar KPD sudah ada langkah-langkahnya. Tinggal dibuat. Ingat menguntingnya untuk penutupnya di garis-garisnya itu jangan digunting. Ini bantu lipatin juga nih. Gini jangan diam. Ya garis. Boleh. Tahan dulu ya guys. Sudah jadi? Ya, kelompok 4 sudah, 3 sudah juga, kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah juga, kelompok 2 sudah. Ya. Dipersilakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil karyanya. Silakan, Indri. Bawa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kerja kelompok kami membuat Produknya apa, sayang? Produknya? Sprite sama? Sprite sama Fanta. Ini bentuknya apa bentuknya? Berbentuk? Bentuk tabung. Iya. Benar ini bentuknya tabung? Benar. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Bagus sekali ya. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 diwakili oleh mana dulu salamnya? Assalamualaikum. Buka saja maskernya sedikit apa-apa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperlihatkan hasilnya, itu karyanya apa saja? Ya. Itu bentuknya bentuk apa? Tabung. Betul, ini juga bentuknya tabung? Betul. Ini kita seperti sama Poka sweat ya. Ya. Di bagian depan ini sudah ada nama produk ya. Semua lihat? Ya, lalu di belakangnya sudah ada keterangan. Nah, jadi bagian belakang ada keterangan. Kemudian di bagian depannya sudah ada nama produknya. Oke, bagus sekali Aulia, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok kita. Ya, itu yang dibuat apa? Tabung. Ya, bentuknya tabung itu membuat produk apa namanya itu? Hemapiton ya? Ya. Iya. Ini bagian depannya. Sudah ada nama produk? Iya, bagus. Ini benar juga? Benar. Sudah benar? Iya, beri tepuk tangan. Silakan kembali. Silakan, perwakilannya siapa? Enis.
Ya, silakan Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hemapiton buatan kami kelompok 4. Ini berbentuk tabung dan ini gambar di depannya dan di belakang. Ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Sudah selesai, silahkan rapikan peralatan bahannya. Lalu hasil kalian kita lihat ya hasilnya. Kalau hasil silahkan dirapikan. Sudah, ini mungkin terima kasih. Dari sana guru. Silakan rapikan. Ini hasil karya kalian. Sudah rapi tadi kalian sudah dapat membuat sebuah produk berupa embalase yang berbentuk tabung ya. Nah, jadi dari awal pembelajaran tadi kita sudah bahas tentang apa ya? Tentang man berjualan aneka warna gelang benang. Iya, bagus. Tadi kita sudah membahas tentang keberagaman usaha, yaitu cerita tentang man yang membuat gelang dengan kreatif dan tekun. Ya. Kita sudah buat apa? Tabung. Tabung itu adalah bentuk dari kemasan iklan berupa apa? Embalase. Jadi embalase itu adalah salah satu jenis reklame visual yang berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Nah, kemasan suatu produk mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pembungkus atau pelindung barang, kemudian sebagai daya tarik serta pemberitahuan kepada konsumen. Sudah bisa dipahami semua? Bentar Bu. Oke. Tiga. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Silahkan keluarkan pensil kalian, ya. Tulis nama kalian pada lembar kedua. Sudah ada nama di sana, tinggal diisi namanya. Silahkan langsung dibaca dan dijawab. Itu ada 10 soal ya. Tinggal disilang, pilih jawaban A, B, C atau D. Silahkan langsung dikerjakan. Oke. Silahkan dibaca soalnya baik-baik. Itu materi yang sudah kita pelajari hari ini dan dipilih jawaban yang paling tepat. Ya. Silahkan dikerjakan. Dibaca dan disilang ya. Kalau ada soal yang tidak dipahami, silahkan boleh tanya Bu Guru. Dahulukan yang lebih mudah dikerjakan ya. Kalau nggak ngerti bertanya. Ada yang sudah selesai? Ya, yang sudah silahkan boleh dikumpulkan. Yang belum lanjut saja, jangan khawatir. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah. Eli sudah. Ya. Sudah. Iya. Yang nomor berapa? Yang nomor 9. Kamu udah bilang. Ya. Berdasarkan gambar nomor 8, dapat kita buat pertanyaan bahwa embalase itu memuat atau mencantumkan kecuali. Nah, pilih yang bukan ya. Kalau dia mengatakan kecuali, berarti pilihnya yang bukan, ya. Yang ingat alat tulisnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Maskernya jangan lepas ya. Sudah? Oke. Iya.
Iya, sudah ya, sudah ya. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Silahkan bersiap-siap. Pembelajaran yang sudah kita lakukan tentang kewirausahaan dan bagaimana membuat reklame berupa embalase. Nah, untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan mempelajari tema 5, masih berwirausaha, tetapi kita sudah ke sub pembelajaran 3, yaitu ayo belajar berwirausaha. Ya, mudah-mudahan besok kalian masih semangat. Kalian bisa bertepuk terima kasih? Bisa. Silakan. 1, 2, 3. Tepuk terima kasih. Otak ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa belajar agar kelak kalian tidak menyesal, karena orang yang sukses itu belajar dan terus belajar baru bisa sukses. Oke, Ibu Guru akhiri. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih dan sampai jumpa besok pagi. Ibu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan kalian boleh. Maaf, HP. Nggak boleh salah.